Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga semua sehat dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemeriksaan fisik torak yang perlu kita pelajari, yaitu pemeriksaan fisik untuk dada anterior atau depan dan dada posterior atau dada bagian belakang. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang perlu kita kuasai sebagai dasar dari pemeriksaan fisik yang merupakan kurikulum di Fakultas Kedokteran. Tapi sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah mahasiswa mampu menguasai cara melakukan diagnosis dan diagnosis banding penyakit pernafasan berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, menafsirkan data klinik dan pemeriksaan penunjang yang rasional, pemeriksaan radiologi dan interpretasinya dalam kondisi simulasi. Selain itu juga bisa berkomunikasi secara aktif dengan mengedepankan keselamatan pasien sesuai dengan etika dan profesionalisme sebagai mahasiswa kedokteran. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Pagi dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik dok. Ya, baik, alhamdulillah. Semoga semua sehat dan bisa mengikuti kegiatan pagi ini dengan baik ya. Adik-adik mungkin ada yang tahu mengapa pemeriksaan fisik ini tetap diperlukan walaupun saat ini sudah tersedia banyak pemeriksaan penunjang seperti ronsen, CT scan, MRI dan sebagainya. Silahkan, ada yang tahu, ada yang bisa menjawab? Silahkan. Saya izin menjawab. Pemeriksaan fisik mungkin perlu dilakukan karena dia merupakan dasar dalam menetapkan diagnosis tersebut. Jadi kalaupun diagnosis, untuk menetapkan diagnosis dan juga untuk menetapkan pemeriksaan lanjutannya nanti. Begitu. Betul. Jadi pemeriksaan fisik tetap diperlukan ya, walaupun kita punya banyak pemeriksaan penunjang, karena ini merupakan dasar dari diagnosis kita. Ya, dari diagnosis tidak hanya didasarkan pada pemeriksaan penunjang, tapi juga pemeriksaan fisik dan juga dasar untuk memilih pemeriksaan penunjang. Kan kita tidak bisa memilih ratusan atau ribuan pemeriksaan penunjang langsung diperiksa semua, tidak bisa. Jadi kita mesti memilih dan pilihannya itu didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik. Ya, betul sekali. Siapa namanya tadi, Dek? Faiha dok. Faiha. Baik, pertanyaan kedua, mungkin yang lain ya nanti yang bisa menjawab. Apa saja tahapan pemeriksaan fisik yang perlu dilakukan pada hampir semua sistem organ? Silakan, barangkali ada yang mau menjawab. Bisa dokter. Ya. Jadi pada pemeriksaan fisik itu ada inspeksi atau melihat, kemudian ada perkusi atau mengetuk, kemudian ada palpasi atau menekan dan juga auskultasi. Betul. Jadi ada inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, dan auskultasi ya atau mendengarkan. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Siapa namanya, Dek? Nama saya Haidar, dokter. Haidar. Baik adik-adik, tahap pertama setelah kita melakukan inform consent kepada pasien adalah kita melakukan pemeriksaan namanya inspeksi atau melihat. Ya, jangan lupa sebelum melakukan pemeriksaan kita hand hygiene dulu ya, hand hygiene dulu. Nah, kemudian kita melihat pasien ya. Tahap pertama dalam pemeriksaan fisik adalah kita melakukan inspeksi atau melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat yaitu bentuk dinding dada. Apakah dinding dada simetris ataukah ada kelainan seperti pectus carinatum, ya, yaitu dada menonjol ke depan, ataukah pectus excavatum, yaitu dada melekuk ke dalam atau cekung ke dalam. Nah, kemudian adakah pada dinding dada ini tanda-tanda peradangan, ada nodul, ada deformitas, kemudian adakah bekas luka, ya. Kemudian selain itu kita lakukan juga inspeksi dada dalam keadaan dinamis, ya, adakah retraksi, ya, retraksi dilihat di suprasternal maupun di sela iga. Juga dilihat pergerakan dinding dada, apakah pergerakan dinding dada antara kanan dan kiri simetris. Ya, kemudian adik-adik setelah kita melakukan inspeksi, kita lakukan namanya palpasi atau menekan. Apa yang ditekan? Yang ditekan yaitu yang pertama adalah permukaan dari dinding dada atau palpasi superficial. Kita tanyakan kepada pasien, Pak, apakah ada nyeri tekan? Ketika ditekan nyeri, tidak Pak.
Kemudian apabila pasien tidak merasa nyeri, kita raba juga apakah ada nodul, apakah ada deformitas, adakah derik tulang, ya, adakah penonjolan yang abnormal pada dinding dada. Ya, kemudian juga kita lakukan palpasi, yaitu meraba pergerakan dinding dada. Ya. Nah, kita meletakkan kedua tangan pada bagian basal paru, ya, kemudian ibu jari keduanya didekatkan ke arah medial. Kemudian pasien diminta tarik napas panjang. Tarik napas panjang, Pak. Nah, lepas. Nah, maka dinilai pergerakan dinding dada apakah simetris atau tidak berdasarkan jarak antara kedua ibu jari. Ya. Kemudian kita lakukan juga pemeriksaan namanya fremitus taktil untuk merasakan getaran suara pada dinding dada. Pasien kita minta menyebutkan suara yang menimbulkan getaran, misalnya 88 atau 99 atau wolu-wolu juga bisa. Ya. Ya, 88, Pak. 88. Lagi, ya, lagi 88, lagi. Ya. Kita bisa mendengarkan bisa merasakan dengan ujung jari ataupun dengan bagian ulnar dari telapak tangan. Dirasakan adakah getaran suara yang menjalar ke dinding dada dari yang terasa di tangan kita. Ya, nanti bisa dilaporkan fremitus taktil dalam batas normal. Nah, apabila pasien memang tidak ada kelainan, atau bisa juga fremitus taktil meningkat di lapang paru kanan atau lapang paru kiri, atau fremitus taktil bisa juga menurun. Ya, misalnya pada keadaan paru ada banyak cairan atau paru ada banyak udara, fremitus taktil akan menurun. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya. Kemudian setelah palpasi kita lakukan perkusi atau mengetuk. Kita lakukan perkusi di 14 titik. Ya. Kita ketuk di superior terlebih dahulu, kemudian dibandingkan suara antara kanan dan kiri. Setelah mengetuk yang kiri, selalu kita ketuk bagian yang kanan. Normalnya paru terdengar suara sonor ketika dilakukan perkusi. Kemudian kita lakukan perkusi untuk menentukan batas paru dan jantung. Untuk semester ini yang dilatihkan adalah batas atas dari jantung. Untuk batas kiri, batas kanan, kemudian batas bawah akan dipelajari di semester selanjutnya. Untuk mengetahui ya, batas jantung, ya, paru dan jantung, kita lakukan perkusi di linea sternalis sinistra, ya. Jadi linea sternalis sinistra, ya, dimulai SIC2, SIC2 ke bawah di sepanjang linea sternalis sinistra. Ya, ini bunyinya hampir sama ya, tapi jika di pasien betulan akan terdengar batas antara sonor dan redup, maka itu adalah batas dari atas jantung. Ya, di SIC berapa nanti bisa dihitung ya. Kadang bisa di SIC 3, SIC 4 ya, sesuai dengan tinggi jantung pada pasien. Kemudian kita menentukan batas paru dan hepar, ya, dinilai dari perubahan suara antara sonor dan redup di linea midclavicula. Kita lakukan di linea midclavicula dextra, ya, dari atas ke bawah. Nah, apabila terdengar suara sonor menjadi redup, maka itu adalah batas dari paru hepar. Baik adik-adik, setelah kita lakukan inspeksi, ya, kemudian palpasi, perkusi, kita lakukan auskultasi atau mendengarkan dengan stetoskop. Nah, ini stetoskop ya. Stetoskop normalnya kita mendengarkan dengan arah earpiece ini ke arah depan, ya. Kemudian jangan lupa dicek terlebih dahulu suaranya. Apabila belum terdengar bisa disesuaikan. Kita mendengarkan dengan sisi membran dari stetoskop.
Kemudian pasien kita minta tarik napas panjang, lepas, tarik napas panjang, lepas, didengarkan di 14 titik. Ya. Tarik napas panjang, Pak. Lepas. Tarik napas panjang. Lepas. Tarik napas panjang. Lepas. Dan ini dilakukan di 14 titik. Setiap kita didengarkan penuh satu siklus inspirasi maupun ekspirasi. Tarik napas panjang, lepas. Tarik napas panjang, lepas. Tarik napas panjang, dilepas. Tarik napas panjang, lepas. Tarik napas panjang, lepas. Lagi. Tarik napas panjang, lepas. Tarik napas panjang, lepas. Baik. Kemudian dilaporkan suara napasnya. Normalnya suara napas akan terdengar vesikuler atau halus di bagian perifer dan terdengar bronkofesikuler di bagian paru sentral. Kemudian dilaporkan juga frekuensi napas. Ya. Normalnya adalah 12 sampai 18 kali per menit. Ya, kemudian iramanya teratur. Ya, kemudian intensitas maupun nadanya dalam batas normal. Kemudian normalnya ekspirasi akan lebih panjang atau lebih pendek dari inspirasi? Ekspirasi akan lebih panjang. Jadi kita buang napas lebih panjang. Ada yang tahu kenapa? Kenapa ekspirasi itu lebih panjang normalnya daripada inspirasi? Karena ketika inspirasi kita menggunakan otot bantu napas. Ketika kita inspirasi kita menggunakan otot nafas ya, bukan otot bantu napas tapi otot pernafasan. Nah, pasti menggunakan otot walaupun kita unconscious ya, tidak sadar. Tapi ketika ekspirasi itu tidak menggunakan bantuan otot. Normalnya tidak menggunakan bantuan otot. Normalnya dengan recoil paru dia akan keluar sendiri. Jadi ekspirasi akan lebih panjang ya daripada inspirasi. Nah, kemudian setelah lakukan auskultasi napas yang biasa, kita lakukan pemeriksaan adakah suara napas tambahan. Kita laporkan adakah misalnya wheezing ya, atau ronki basah kasar, ronki basah halus pada pasien juga dilaporkan. Ya, dilaporkan juga posisinya ya di paru superior atau inferior, paru dextra atau sinistra. Kemudian hubungannya dengan siklus nafas terdengar di inspirasi atau ekspirasi, itu juga dilaporkan. Kemudian kita periksa juga bronkofoni, egofoni maupun whisper pectoriloquy. Nah, cara memeriksanya adalah pasien diminta mengeluarkan suara, ya misalnya 88. Kemudian kita dengarkan. Pak, nanti bilang 88 ya Pak. 88. Ya. Lagi. Ya, kemudian kita dengarkan di beberapa titik. Lagi 88, 88. Ya. Normalnya ketika pasien mengucapkan 88 tidak akan terdengar dengan jelas. Tapi jika terdengar dengan jelas 88 terdengar di stetoskop, maka bronkofoni positif. Normalnya tidak terdengar jelas karena hantaran ya dari dalam udara pasien sampai ke stetoskop itu hantarannya kurang baik, jadi mestinya tidak terdengar jelas. Apabila terdengar jelas maka berarti ada pemadatan ya, pada paru. Kemudian egofoni juga sama, tapi interpretasinya adalah suara A berubah menjadi E atau berdiri jadi terdengar 88. Nah, seperti itu namanya egofoni ya. Walu-walu gitu terdengar jadi wele-wele. Nah, itu namanya egofoni ya. Kemudian whisper pectoriloquy kita minta pasien membisikkan ya. Nanti berbisik ya Pak, 88. Ya, lagi berbisik lagi 88. Ya, normalnya suara dari pasien tidak akan terdengar jelas. Tapi bila terdengar jelas 88. Nah, itu berarti whisper pectorialnya positif ya. Normalnya baik bronkofoni, egofoni maupun whisper pectoriloquy normalnya semuanya negatif.
Baik adik-adik, kita sudah belajar untuk pemeriksaan dada anterior. Nah, untuk pemeriksaan dada posterior hampir sama dengan dada anterior, tapi ada bedanya. Bedanya ada 4 ya. Yang pertama, untuk dada posterior pasien dalam posisi duduk. Ya, dalam posisi duduk kita lakukan pemeriksaan. Yang kedua tentunya yang diperiksa tentunya sesuai namanya berada bagian posterior atau torak posterior ya, atau torak bagian belakang. Yang ketiga perbedaannya untuk pemeriksaan fisik torak posterior tidak dilakukan pemeriksaan batas jantung ya, karena jantungnya kan di depan, di belakang tidak akan terdengar dengan jelas bedanya ya. Kemudian bedanya lagi pada saat pemeriksaan torak posterior dilakukan pemeriksaan peranjakan diafragma. Jadi diafragma itu batas yang memisahkan antara toraks dengan abdomen. Nah, kita tentukan batas diafragma pada saat nafas biasa, kemudian pada saat ekspirasi penuh maupun inspirasi penuh. Ya, coba kita lakukan ya. Untuk peranjakan diafragma akan lebih jelas dilakukan di mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kalau kanan kan ada hepar, maka batasnya adalah batas antara sonor dan redup. Kalau di kiri ada apa sih? Rongga abdomen, timpani ya, sonor dan timpani. Yang biasanya sonor dan timpani bedanya tidak terlalu banyak ya, jadi lebih jelas terdengar di kanan ya. Jadi nanti pemeriksaan fisik peranjakan diafragma dilakukan di kanan. Nah, kita lakukan perkusi ya di SIC di linea mid clavicula dextra. Dan didengarkan suara sonor berubah menjadi redup. Nah, kemudian setelah kita temukan, kita tandai ya, ditandai di sini. Kemudian diminta pasien tarik napas panjang Pak. Ketika pasien tarik napas panjang, diafragma akan turun, maka diperkusi lagi, ditandai lagi ya dengan penanda pulpen atau spidol. Kemudian pasien diminta lagi untuk buang napas ya, buang napas ekspirasi penuh atau buang napas seluruhnya ya. Pak, buang napas ya, terus buang napas sampai habis. Nah, kemudian naik ya. Nah, didengarkan perubahan suara dari redup ke sonor. Kemudian diukur ya antara ekspirasi dan inspirasi penuh jaraknya berapa. Dan ini adalah pemeriksaan peranjakan diafragma. Yaitu bedanya ada 4 ya. Satu posisi, yang kedua lokasi, yang ketiga tidak dilakukannya pemeriksaan batas jantung, yang keempat pada torak posterior dilakukan pemeriksaan apa? Peranjakan diafragma. Ya, betul. Baik adik-adik, kita tadi sudah mempraktekkan pemeriksaan fisik regiotorak. Adakah adik-adik yang mau mencoba melakukan? Silakan. Izin dokter, saya. Ya, silakan. Ya, bagus. Baik. Untuk pemeriksaan dada anterior, dokter. Pertama-tama saya cuci tangan sesuai nama WHO. Ya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada anterior. Pertama statis, itu tidak terlihat adanya deformitas, barrel chest, pigeon chest, maupun adanya nodul-nodul. Selanjutnya untuk inspeksi dinamis itu pergerakan dadanya kanan dan kiri simetris, tidak ada flailing chest. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi superficial. Misi Bapak, saya izin menekan di beberapa tempat. Jika ada rasa nyeri bisa diberitahu ya. Saya menekan di 12 titik, 14 titik. Tidak ada rasa nyeri ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pengembangan dada. Bisa tarik nafas Bapak. Hembuskan nafas, hembuskan. Baik. Untuk kanan dan kiri pengembangannya simetris, tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi cranius taktil. Isi Bapak, nanti saya taruh tangan saya di dada Bapak, terus Bapak bisa mengikuti perkataan saya ya Pak.
88, 88, 88, 88, 88. Baik, untuk hasil forensic taktil kanan dan kiri seimbang dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Pertama saya akan melakukan Perkusi. Oh ya, perkusi. Ya. Perkusi pada 14 titik. Siap, Pak. Baik. Untuk hasil perkusi superficialnya, normalnya paru terdengar sonor. Selanjutnya saya akan menentukan batas atas dari jantung di linea sternalis dari SIC2 ke bawah. Nah, itu beda. Saya mengetahui perbedaan dari paru ke jantung itu ketika suara palpasi berubah dari sonor ke redup. Suara perkusi berubah dari sonor ke redup. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada batas atas hepar di linea midclavicularis dextra. Ketika batasnya ditemukan ketika suara sonor berubah menjadi suara redup. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Oke, saya akan mendengarkan di 14 titik dengan pasien tarik nafas dalam. Misi Pak bisa tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas, 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 hembuskan. Baik, untuk hasil auskultasi paru itu suara normal. Untuk bagian lateral itu terdengar vesikuler, sedangkan bagian medial itu terdengar bronkofesikuler. Tidak ditemukan adanya suara-suara abnormal seperti ronki dan juga wheezing. Baik, untuk pemeriksaan sudah. Saya cuci tangan supaya nama langkah WA. Anu ya, bagus ya, sudah bagus ya. Ingat yang tadi ingat ya. Masih dokter. Ya, makasih ya. Baik, adik-adik tadi teman kita namanya siapa, Dek? Atala. Atala sudah melakukan pemeriksaan fisik dengan baik. Namun barangkali dari adik-adik ada yang ingin memberikan masukan, silakan. Saya izin dok. Tadi untuk Atala tadi belum melakukan pemeriksaan yang stetoskop untuk mendengarkan suara Transmisi. Ya. Ya. Jadi suara transmisi terlewatkan. Ya. Yeah. Apalagi? Mungkin tadi ada di inspeksi terlewat sedikit saja di bagian dek melaporkan bagaimana apakah ada retraksi pada pemeriksaan dinamis inspeksi. Retraksi dan pergerakan dinding dada simetris. Ya. Kemudian pada saat inspeksi frekuensi pernapasan, ya. Kemudian reguler atau tidak nafasnya, intensitas dan nada. Nah itu ya. Selebihnya sudah baik ya. Kemudian di awal angka baiknya kalau ditambahkan inform konsen ya. Jadi kita pasien datang terus dibuka baju dia, kan enggak. Jadi kita jelaskan dulu, baik Bapak atau Ibu
kami akan melakukan pemeriksaan di daerah dada untuk mengetahui adakah kelainan pada sistem pernapasan. Nanti mohon maaf kurang nyaman karena membuka pakaian bagian atas. Nah, kalau pasiennya lawan jenis, kita ditemani oleh para medis yang sejenis dengan pasien. Apakah ibu atau bapak bersedia? Nah, gitu ya. Ya, selebihnya sudah sangat baik ya. Sudah sangat baik untuk alat tadi melakukan. Sekarang penutup ya. Jadi ini refleksi. Nanti dijawab, silahkan siapa bebas saja yang mau jawab. Apa yang paling bagian pemeriksaan mana yang kiranya masih sulit dilakukan? Ya. Mungkin ya, saya dok. silakan. Nah kalau dari saya pribadi mungkin perkusi sih dok, karena jujur kalau saya masih nyoba itu kadang suaranya nggak keluar gitu. Terus juga masih bingung nentuin mana yang peka, redup, timpani dan lain sebagainya gitu dok. Ya baik. Ada kesulitan dari namanya siapa? Afifah dok. Dari Afifah ya mengenai perkusi. Ya, untuk perkusi di awal-awal memang kadang kita kagok ya karena ini bukan manuver yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, tapi kita latih terus ya perkusi kita tangan kiri hiper ekstensi ya kita coba ya, kita perkusi di paha masing-masing ya, hiper ekstensi. Nah kemudian tangan kanan, jari tangan kanan tegak lurus ya, kemudian dipukulkan di ruas kedua ya, ruas kedua. Coba. Nah, gitu ya. Nah, kemudian poros dari gerakannya bukan gini ya, tapi porosnya di pergelangan. Jadi gini. Bukan gini tapi gini ya. Itu ya. Ya, nanti bisa dilakukan di rumah, dicoba-coba sendiri ya, membedakan paru dan hepar. Di rumah didengarkan, nanti lama-lama akan terlatih telinga maupun tangan kita gitu ya. Kemudian barangkali ada masukan dari adik-adik untuk proses pembelajaran kita, apa yang masih perlu ditingkatkan lagi untuk masukan bagi tim pengajar, silakan. Oh ya dok, mungkin video pembelajaran tuh ya dok, soalnya kemarin saya cari di Google Drive yang punya Skills Lab juga udah banyak video yang dihapus gitu. Jadi kita bingung nanti mau belajarnya dari apa sumbernya gitu. Kalau dari YouTube kan mungkin beda-beda ya dok, nanti persepsinya nggak sama. Jadi mungkin ada video dari Skills Lab gitu. Baik, terima kasih atas masukannya di Afifah. Akan kita teruskan nih ke bagian Skill Lab supaya video pembelajaran yang sudah ada bisa di-upload lagi ya di link yang telah disediakan. Baik adik-adik, demikianlah yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kalian ketika menjalani ujian dan ketika kalian nanti menjadi petugas kesehatan yang baik di masyarakat. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih.